Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian, anak-anak? Semoga kalian semuanya tetap sehat, tetap bisa menjalankan aktivitas dengan baik. Ketemu kembali dengan tim akuntansi dan bisnis pemasaran SMK Mambolulu Muncar. Pada pertemuan pertama pada semester genap tahun ajaran 2021 ini, kami dari tim akuntansi dan bisnis pemasaran akan meluncurkan kembali video pembelajaran untuk menggantikan sementara proses luring yang masih belum bisa terlaksana. Untuk itu, marilah kita simak materi penataan produk kelas 12 bisnis dan pemasaran SMK Mambolulu Muncar. Pada pertemuan kali ini, pada KD 3.16 pada 4.16 kompetensi dasar yakni menerapkan keamanan toko dan meminimalkan resiko kerugian produk food, price, dan kosmetik di supermarket, fashion, sport sesuai dengan SOP, ataupun melakukan keamanan toko dan meminimalkan resiko kerugian produk food, price, kosmetik di supermarket, fashion, and sport sesuai dengan SOP. Tentunya pada KD 3.16 ini kalian peserta didik dapat menjelaskan keamanan toko dan meminimalkan risiko kerugian produk food, price, kosmetik di supermarket, fashion, and sport sesuai dengan SOP. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana kejadian ataupun peristiwa mengenai tentang kehilangan produk, habis itu tentang macam-macam resiko dan lain-lain pada pertemuan pertama di semester genap kali ini. Adapun peta konsep materi kali ini kita akan membahas pada keamanan toko. Keamanan toko meliputi adanya kehilangan produk, ada bagaimana cara meminimalkan risiko kerugian, dan ada juga bagaimana cara menerapkan keamanan toko. Adapun kehilangan produk itu terjadi berdasarkan peristiwa dan juga jenis-jenis kehilangan serta penyebab dan teknik pencurian yang kemungkinan terjadi pada toko. Yang berikutnya adalah bagaimana cara meminimalkan risiko kerugian dari kehilangan produk, pencegahan dari sisi internal dan juga pencegahan dari sisi eksternal. Dan yang terakhir, kita akan membahas bagaimana penerapan keamanan toko melalui peralatan keamanan dan juga sistem keamanan fisik. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan kupas terlebih dahulu mengenai kehilangan produk. Kehilangan produk merupakan kejadian yang berkurangnya persediaan produk dagangan yang dimiliki oleh toko yang diakibatkan oleh kesalahan internal ataupun eksternal toko. Nah, biasanya menjaga keamanan toko itu sangatlah penting untuk mencegah dan meminimalkan kerugian yang bisa dialami oleh toko. Keamanan toko harus dijaga, oleh karena itu toko berfungsi sebagai tempat menjual produk. Oleh karena itu, pemajangan produk harus memperhatikan unsur keamanan baik bagi konsumen ataupun toko. Peristiwa yang muncul dari kehilangan produk itu adalah pertama, peristiwa yang terjadi pada toko. Yang pertama adalah pada proses penerimaan produk. Risiko kehilangan produk dapat terjadi ketika penerimaan produk dari supplier. Oleh karena itu, ketika menerima produk, perlu adanya ketelitian dari petugas bagian-bagian terkait. Petugas bagian gudang harus mengecek kesesuaian antara faktur dan produk yang datang, yakni jumlahnya, kondisinya, dan sesuai kualitas dengan produk yang dipesan. Apabila bagian gudang tidak melakukan pengecekan, kerugian berupa jumlah produk atau kualitas produk yang tidak sesuai dengan pesanan bisa terjadi. Karena biasanya perusahaan akan melayangkan surat pemesanan produk. Setelah itu, ketika produk sudah sampai pada toko, ada proses pengecekan. Ketika jumlah ataupun fisik tidak sesuai, kita bisa melakukan proses retur untuk menanggulangi kehilangan produk. Yang berikutnya adalah di area gudang. Di area gudang juga sangat berisiko peristiwa kehilangan produk, karena peristiwa kehilangan di area gudang terjadi ketika pengambilan produk untuk dipajang, tetapi jumlah produk yang diambil dengan jumlah produk yang dicatat dalam kartu stock of name tidak sama. Petugas bagian gudang dan pramuniaga yang terlibat dalam pengambilan produk tersebut bertanggung jawab atas kehilangan ini. Nah, biasanya
kolaborasi antara pramuniaga biasanya ada di depan atau di dalam area toko yang mereka petugas sebagai displayer ataupun menata produk, sedangkan bagian gudang itu mereka punya kartu stop of name untuk betul-betul memastikan apakah produk mereka yang di gudang dengan yang dibawa oleh pramuniaga untuk ditata di depan itu sesuai dengan persediaan. Karena ketika salah pencatatan pada area gudang akan terjadi kehilangan produk. Yang berikutnya adalah di dalam area penjualan. Kehilangan produk pada area penjualan disebabkan oleh konsumen yang secara sengaja mengambil ataupun mencuri produk. Pencurian dalam area display supermarket dapat dilakukan oleh konsumen perseorangan atau bisa dilakukan oleh sekelompok orang. Bisa saja karena tidak sedikit yang kita lihat di luar sana kejadian di mana konsumen mencuri ataupun mengambil produk yang didisplay oleh pramuniaga. Bisa saja lewat di dalam baju ataupun dipakai dan lain-lain. Kita akan lebih dalam membahas di slide selanjutnya. Yang berikutnya adalah yang terakhir pada bagian petugas kasir. Kehilangan produk pada kasir terjadi karena ketidaktelitian petugas ketika melayani konsumen saat melakukan transaksi pembelian. Kasir yang salah menginput jumlah produk yang dibeli, misalnya jumlah produk yang dibeli 1 pak ataupun 10 buah, tetapi harga yang dimasukkan ke dalam mesin kasir adalah harga per unit. Kesalahan juga bisa terjadi karena perbedaan jumlah produk yang diinput ke dalam mesin kasir dengan jumlah produk yang dimasukkan ke dalam kantong plastik. Ini bisa saja terjadi dan ini bisa kemungkinan terjadi ketika proses pembayaran ataupun bagian administrasi pas waktu check out barang. Nah, ini bisa jadi kesalahan dari internal ataupun petugas kasir. Yang berikutnya, jenis-jenis kehilangan produk. Jenis-jenis kehilangan produk di sini ada kehilangan secara internal ataupun eksternal. Ini sebenarnya lebih kepada sebab ya. Yang pertama adalah kehilangan secara administratif adalah kehilangan diakibatkan adanya kesalahan-kesalahan pada saat penerimaan, pencatatan, pengeluaran, dan penjualan produk. Bahasanya ini adalah rekapan dari peristiwa tadi. Ada proses penerimaan produk dari supplier, ada proses pengambilan dan juga penyimpanan di area gudang, dan juga pada saat proses penjualan ataupun proses kasir. Itu adalah kehilangan secara administratif bagian internal. Kehilangan secara operasional bisa jadi kehilangan produk dagang yang diakibatkan oleh pencurian atau perusakan secara sengaja oleh karyawan, lemahnya sistem kontrol keamanan dan internal, kecerobohan karyawan, dan lain-lain. Bahwasanya sebenarnya kehilangan secara operasional di sini bisa saja memang sengaja dilakukan proses pengambilan produk secara ilegal ataupun pengambilan ataupun pencurian dari pihak internal. Yang berikutnya adalah jenis-jenis kehilangan produk. Yang kedua adalah kehilangan dari segi eksternal, yaitu produk dagang akibat pencurian atau penggelapan yang disebabkan oleh kesenjangan konsumen dan kasus-kasus tertentu. Mungkin masih terlalu tidak jelas ya, seperti penjarahan ataupun kerusuhan. Biasanya ini bisa saja pas waktu proses pemindahan dari gudang satu ke gudang lain ataupun masih proses perjalanan pengiriman. Bisa saja ada kayak pencurian atau pembegalan di jalan dan lain-lain seperti itu. Yang berikutnya saya kira pencurian ataupun kehilangan produk pada toko perlu betul-betul ditanggulangi sedari internal terlebih dahulu, karena yang tahu betul kondisi gudang, kondisi area penjualan dan penyimpanan, bagian kasir dan lain-lain adalah pihak internal. Dalam artian petugas dan juga pramuniaga ataupun bagian area gudang sangat bertanggung jawab atas kehilangan produk, karena mereka yang betul-betul menjaga dan juga melihat sirkulasi dari produk yang dijual. Yang berikutnya adalah teknik pencurian produk. Teknik pencurian produk di sini dari segi konsumen dan juga pencurian dari segi karyawan. Yang pertama adalah penyebab timbulnya kehilangan dari sisi konsumen
Bisa saja adalah yang pertama, pencurian oleh konsumen, mereka memasukkan ke dalam tas. Bisa juga pencurian secara kelompok, biasanya mereka bekerja sama antara yang mengalihkan perhatian dengan yang mengambil produk. Habis itu menyapu bersih, biasanya ini adalah proses pembobolan dari sebuah toko. Mereka sekaligus mengambil secara keseluruhan atau menjarah semua isi toko, menyembunyikan produk pada badan. Ini biasanya pencurian dilakukan dengan menyembunyikan produk curiannya di badan pencuri. Contohnya begini, mereka memasukkan ke dua paha ataupun di bagian perut, biasanya menyamar menjadi wanita hamil dan lain-lain. Nah, ini adalah salah satu contoh dari pencurian menggunakan produk. Kalau menyembunyikan produk pada badan ini, bisa saja mereka menggunakan baju tersebut, setelah itu keluar dari ruang ganti untuk dibawa pulang. Nah, ada juga yaitu dengan menggunakan bukti pembayaran palsu. Ketika di mall modern mungkin agak susah ya, karena prosesnya agak sedikit rumit, dalam artian karena setiap produk itu memiliki barcode ataupun pin barcode yang bisa berbunyi ketika di depan, nanti kita jelaskan di belakang. Nah, yang berikutnya adalah mengubah label harga. Ini juga mungkin kalau di toko-toko biasa yang masih belum terlalu canggih ya peralatan untuk keamanannya, mungkin bisa saja berubah, karena biasanya kasir hanya melihat label harga dari barang tersebut. Berikutnya adalah pencurian oleh karyawan. Pertama adalah pencurian oleh karyawan ini bisa saja pertama membawa produk keluar, yaitu karyawan toko membawa produk keluar toko atau counter dengan disembunyikan di tempat sampah ataupun tas belanja, bisa saja. Habis itu menginformasikan potongan, yaitu karyawan toko dengan sengaja memberikan potongan harga ke teman ataupun keluarga yang membeli produk karena ia merasa memiliki hak di toko ataupun counter yang dijaga. Yang berikutnya adalah penggunaan dana perusahaan, yaitu karyawan menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Yang berikutnya adalah membocorkan informasi perusahaan, contohnya prosedur keamanan toko yang bisa juga dengan memberi kunci counter untuk rekan yang akan mencuri toko tersebut. Bisa jadi karena saya ulang kembali bahwasanya setiap karyawan toko itu betul-betul tahu kondisi fisik dan juga kondisi lingkungan di situ. Jadi mereka betul-betul paham. Jadi ketika ingin memberikan informasi perusahaan kepada orang lain, bisa saja karena untuk kepentingan pencurian. Yang berikutnya adalah menyembunyikan produk, yaitu karyawan yang dengan sengaja menyembunyikan produk tertentu di dalam toko untuk dikeluarkan pada saat terjadi markdown dari produk tersebut, sehingga karyawan ini bisa membeli dengan harga yang lebih murah. Nah, dari teknik pencurian produk ini sebenarnya masih ada penyebab timbulnya kehilangan produk. Itu bisa saja dilakukan pencurian oleh karyawan, itu biasanya paling besar. Habis itu pencurian oleh pihak eksternal ini di bawahnya, ataupun bahasanya bandingannya pencurian oleh karyawan itu 45%, pencurian oleh pihak eksternal itu 30%, kesalahan ataupun ketidakakuratan pencatatan 20%, yang terakhir adalah kesalahan pihak pemasok ataupun supplier sebesar 5%. Nah, berikutnya adalah kita akan membahas tentang bagaimana cara meminimalkan risiko kerugian. Pencegahan dari internal, yang pertama adalah random checking ataupun pengecekan secara acak pada saat melakukan perhitungan ataupun catatan keluar masuk produk. Karena ini penting sekali, karena top of name merupakan suatu contoh untuk checking data yang paling akurat, karena betul-betul melihat secara fisik. Yang berikutnya adalah pengamanan secara berlapis. Contohnya menjalankan pengamanan berlapis untuk sistem administrasi dan operasional. Contohnya double checking yang dilakukan oleh orang bagian yang berbeda. Sedangkan yang terakhir adalah proses top of name, yaitu menjadwal secara berkala untuk melakukan top of name seluruh produk yang ada di seluruh toko. Karena biasanya ketika kalian datang ke sebuah mall ataupun toko yang agak besar, mereka pasti akan melakukan proses pengecekan barang antara yang di display ataupun yang ada di counter dengan yang ada di gudang. Pertama mereka mengecek di counter ataupun di bagian display jumlahnya berapa yang tersisa, sedangkan yang terjual berapa, dan yang ada di gudang sisanya berapa. Mereka akan memastikan match antara produk secara keseluruhan yang tersisa dengan produk gabungan antara produk yang di gudang dan juga di display. Pencegahan dari eksternal yang pertama adalah tanggung jawab bersama. Maksudnya bagaimana?
bahwasanya toko merupakan sebuah tempat kita bekerja. Ketika kita merasa memiliki untuk ikut bertanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan toko, penting sekali mencegah kondisi dari eksternal, karena ketika pramuniaga ataupun pegawai acuh tak acuh dengan kondisi tersebut bisa memberikan kesempatan kepada orang lain dari eksternal untuk mereka mencuri. Yang berikutnya adalah tanggap dengan situasi dan penggunaan alarm dan juga CCTV, karena sekarang sudah zaman modern. Jadi saya kira untuk proses penggunaan alarm dan CCTV sangat membantu sekali dalam proses keamanan. Tanggap dengan situasi, tentunya kita juga harus was-was dengan kondisi lingkungan, dalam artian ketika ada yang aneh ataupun janggal ketika orang sedang berbelanja, patut kita untuk tanggap dengan situasi tersebut. Dan yang terakhir adalah pemisahan dalam penempatan produk bernilai. Ini penting sekali ketika kita memiliki produk yang bernilai ataupun bernilai lebih tinggi daripada yang lain. Kita harus melakukan proses pemisahan dalam penempatan produk bernilai. Contohnya ketika ada di bagian produk jam tangan yang bermerek, saya kira perlu untuk ditaruh di dalam etalase dengan kunci oleh pramuniaga, karena nanti ketika customer pengen melihat akan didampingi oleh bagian pramuniaga. Menerapkan keamanan toko, yang pertama adalah peralatan keamanan. Peralatan keamanan di sini yang pertama adalah sistem label elektronik. Sistem label ini diletakkan di depan pintu masuk dan keluar toko. Ketika kalian masuk ke toko-toko besar, biasanya mereka punya kayak jenis gerbang kecil warna putih, biasanya nggak tinggi setinggi badan masyarakat umum. Mereka adalah sistem label elektronik. Mereka membaca apa? Membaca sensorimatic tag ataupun berupa pin yang biasanya menempel pada setiap produk. Ketika kalian belanja di mall, biasanya mereka setiap produknya akan diberikan kayak sejenis pin ataupun sejenis gantungan yang biasanya menempel di setiap produk. Nah, itu akan dibaca oleh sistem label elektronik di depan. Karena ketika sebelum proses pembayaran, pin tersebut tidak dicopot di bagian administratif. Yang berikutnya ada papan pemberitahuan menjelaskan kepada konsumen untuk berhati-hati dalam berbelanja, baik kondisi barang yang dibawa ataupun lingkungan toko yang memiliki area kamera CCTV ataupun sistem label elektronik. Papan pengumuman di sini memberikan gambaran bahwasanya konsumen yang memang betul-betul ingin berbelanja untuk mereka mengamankan barangnya sendiri, sedangkan bagi yang ingin ataupun memiliki keinginan yang tidak baik ketika di mall, mereka juga akan pasti was-was dengan papan pemberitahuan tersebut. Yang berikutnya adalah kamera pengawas CCTV. Ini merupakan kamera yang sengaja dipasang di setiap sudut ruang untuk mengawasi proses sirkulasi toko. Nah, saya kira di sini tidak hanya toko-toko besar, karena sekarang kamera CCTV hampir dipasang di mana-mana, bahkan tidak di hanya toko, di jalan, di sekolah ataupun di mana-mana sudah banyak sekali kamera CCTV. Yang berikutnya adalah yang terakhir, cermin sebagai alat untuk melihat kondisi di beberapa sudut yang dipantulkan. Ini penting sekali. Biasanya ketika tidak tercover dengan CCTV, kan ada orang yang biasanya kayak tim keamanan ataupun pramuniaga, ketika banyak acak mereka bisa melihat dari beberapa sisi yang dipantulkan oleh cermin, yang memberikan bentuk penerapan keamanan toko. Yang berikutnya adalah sistem pengamanan fisik. Sistem pengamanan fisik di sini adalah bertujuan melindungi properti, pabrik, fasilitas, gedung, kantor, dan semua itu dari kerugian. Biasanya mereka menggunakan sistem kontrol panel. Sistem kontrol panel di sini adalah suatu sirine ataupun alarm sinyal yang berfungsi memberitahu bahwa suatu peristiwa telah terjadi pada perangkat lapangan. Biasanya contohnya ini tadi, seperti sistem label elektronik ataupun sensor matic tag ini merupakan salah satu sistem pengamanan fisik yang mereka terintegrasi menjadi kontrol panel ataupun fungsi dari keamanan yang modern. Karena ketika menggunakan kontrol panel ini tidak hanya dari segi keamanan dalam artian dari pencurian, bisa saja kontrol panel ini bisa memberikan
alarm bagi kebakaran ataupun gempa dan lain-lain. Biasanya ketika di toko-toko besar ataupun di perusahaan besar, mereka akan memiliki sistem kontrol panel di atap ataupun di bagian atas untuk memberikan keamanan ketika ada kebakaran api ataupun ada asap dan lain-lain. Mereka akan memberikan sistem alarm. Jadi sebenarnya keamanan fisik ini macam-macam, bisa saja CCTV, kontrol panel yang saya sebutkan, alarm, pencahayaan, macam-macam sekali. Ada program kasir, ada kunci. Contohnya kalau di kasir mungkin ada passwordnya untuk masuk ke aplikasi kasirnya. Habis itu juga ada program Corporate Social Responsibility (CSR), penerapan Corporate Social Responsibility sebagai bentuk kepedulian retail terhadap masyarakat dan lingkungan. Contohnya dengan memprioritaskan masyarakat setempat bekerja di usaha retail bersangkutan untuk mensponsori berbagai kegiatan sosial dan sport. Nah, saya kira materi mengenai keamanan dari toko sudah saya jelaskan. Saya review mengenai pertama peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi dalam kehilangan, habis itu bagaimana cara menanggulangi atau meminimalkan resiko kerugian, serta menerapkan keamanan toko dengan peralatan fisik ataupun peralatan keamanan. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Jangan lupa belajar. Tetap semangat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.